Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenghani Hafita dengan NPM 101211058 dari kelas C5 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Ma'rifatul Quran. Video ini diajukan sebagai tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 5. Pengertian Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qiraah yang artinya menghimpun, yang dapat diartikan sebagai merangkai huruf-huruf atau kata-kata yang satu dengan yang lainnya. Secara terminologi, Al-Quran merupakan kalamullah yang berupa mukjizat yang disampaikan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Dari pengertian terminologi terdapat 5 unsur definisi. Yang pertama yaitu kalamullah. Al-Quran merupakan kitab Allah. Yang kedua yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga mukjizat, yaitu Al-Quran sebagai suatu hal yang luar biasa yang diturunkan sebagai pembuktian kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad. Yang keempat yaitu diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur selama 22 tahun 2 hari 22 bulan. Dan yang kelima yaitu membacanya bernilai pahala, karena dengan membaca satu ayat Al-Quran pun akan dinilai sebagai pahala. Al-Quran memiliki nama-nama yang memberikan gambaran pedoman untuk kehidupan kita yang bisa disebut sebagai Asmaul Husna. Ada 11 nama Al-Quran yang akan dibahas pada kali ini. Yang pertama yaitu Alkitab atau buku. Disebut Alkitab adalah sebagai syarat bahwa Al-Quran itu harus ditulis dan untuk menjamin keasliannya, serta untuk memberikan pesan agar kita membacanya. Yang kedua yaitu Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran mengarahkan manusia ke jalan yang lurus dengan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar. Yang ketiga yaitu Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan sebagai pembeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat yaitu Ar-Rahmat atau rahmat. Al-Quran merupakan karunia bagi orang yang meyakini dan melaksanakan perintah Allah. Yang kelima yaitu An-Nur atau cahaya. Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia dan mengeluarkan manusia dari kegelapan dan syirik. Yang keenam yaitu Ar-Ruh atau roh. Menurut Sulaiman Abdullah, Al-Quran merupakan memberi petunjuk kepada manusia yang di dalamnya dapat menghidupkan hati yang mati. Yang ketujuh yaitu Asy-Syifa atau obat. Di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu Al-Haq atau kebenaran. Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. 9 yaitu Al-Bayan atau penjelasan. Al-Quran merupakan penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pembelajaran bagi manusia agar keluar dari kesesatan serta menjelaskan tentang hikmah dan hukum. Yang ke-10 yaitu Al-Mu'izzah atau pelajaran. Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Yang ke-11 yaitu Az-Zikr, pemberi peringatan. Al-Quran merupakan peringatan bagi berbagai permasalahan dan juga dalil-dalil. Kedudukan Al-Quran merupakan sumber hukum pertama, yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keautentikannya, sehingga dengan menyucikan tersebut meneguhkan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Kedudukan Al-Quran yang pertama yaitu Al-Quran berisi berita dan kabar yang merupakan kejadian di masa lalu dan juga kejadian di masa mendatang yang dapat menjadikan pembelajaran untuk manusia. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab hukum dan syariah yang di dalamnya terdapat banyak macam hukum dan syariat yang mengatur kehidupan manusia. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab jihad sebagai segala bentuk upaya dalam rangka meninggikan kalimat Allah.
Yang keempat, Al-Quran sebagai kitab pendidikan, karena di dalamnya terdapat banyak pembelajaran yang memberikan penerangan dan contoh-contoh dari orang terdahulu. Yang kelima, Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena di dalamnya terdapat seluruh pedoman yang dibutuhkan manusia. Yang keenam, Al-Quran sebagai kitab ilmu pengetahuan, karena di dalamnya terdapat berbagai ilmu yang dapat dipelajari dan menjadikan manusia memiliki pengetahuan tentang iman dan amal soleh dan pengetahuan lainnya. Salah satu tuntutan keimanan bagi seorang muslim adalah al-imanu bi-Qur'an atau iman kepada Al-Quran. Keimanan tersebut mengandung beberapa konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan mengakrabi Al-Quran dengan melakukan berbagai interaksi seperti bacaannya atau tilawah yang sesuai dengan makhraj dan tajwid secara tartil, kemudian pemahamannya dengan mempelajari dan mengajarkan sesuai dengan pemahaman para salafus sholihin, yang kemudian menerapkannya dalam kehidupan dan mengajak orang lain untuk melakukannya, menghafal dan menjaganya. Allah akan memberikan mahkota yang terang benderang kepadanya, dan kepada orang tuanya diberi pakaian yang tidak sebanding dengan dunia. Yang kedua, mendidik diri dengan Al-Quran sehingga diri kita memiliki sifat-sifat dan karakter sesuai dengan Al-Quran. Yang ketiga, tunduk menerima hukum-hukumnya. Mengimani Al-Quran dengan cara mematuhi Al-Quran dengan segala ketundukan dan kelapangan dada kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Hukum Allah itu lebih baik untuk orang yang meyakininya. Orang yang tidak mau mengikuti hukum-hukum Allah akan menjadi kafir, zalim, orang fasik. Yang keempat, menyeru orang untuk beriman kepada Allah dengan mengajak orang lain untuk mengikuti segala petunjuk dan perintah Allah dengan lemah lembut dan pengajaran yang baik. Yang kelima yaitu menegakkan Al-Quran di bumi dengan menjadikan diri sebagai individu dalam kehidupan sosial politik komunitas muslim, jangan memecah belah dan harus menegakkan agama sesuai dengan tuntutan Al-Quran.